Selamat datang di Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Setelah kita menyaksikan keruntuhan absolut predator besi Asyur, sebuah kekuatan lama bangkit dari abu kehancuran untuk merebut kembali supremasi Mesopotamia. Kekaisaran Babilonia baru, Nanur 26 SM, 539 SM, atau yang dikenal sebagai Kekaisaran Neo-Babilonia, muncul sebagai ahli waris sah dari peradaban sungai yang legendaris. Narasi 6 bagian ini akan menginvestigasi transformasi Babilonia dari wilayah taklukan menjadi pusat gravitasi dunia di bawah kepemimpinan Nebukadnezar II. Kita akan membedah bagaimana tahun 405 SM menjadi titik balik sejarah melalui pertempuran Karkemis yang mengakhiri dominasi Mesir dan memastikan Babilonia sebagai adidaya tunggal. Inilah dokumentasi tentang sebuah kota yang dibangun dengan presisi matematika, kemegahan arsitektur biru safir, dan ambisi untuk menyentuh langit. Sebelum kita menelusuri lorong-lorong kota emas ini, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Kami mengundang Anda untuk like video ini dan memberikan perspektif di kolom komentar. Dalam sejarah peradaban, apakah keagungan arsitektur sebuah bangsa mampu menghapus jejak kekejaman perang yang mereka lakukan? Dukungan Anda sangat krusial bagi kami untuk terus menyajikan investigasi sejarah yang mendalam dan objektif. Mari kita mulai penelusuran ini. Gerbang sejarah Babilonia baru telah terbuka. Kebangkitan Babilonia baru merupakan hasil dari manuver geopolitik yang cerdas oleh Nabopolassar, yang berhasil memanfaatkan kelemahan internal Asyur untuk memerdekakan Babylon. Namun suksesi ke tangan putranya, Nebukadnezar II, membawa kekaisaran ini ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kemenangan telak di Karkemis pada 625 SM bukan sekadar kemenangan militer, melainkan pernyataan kedaulatan bahwa kontrol atas rute perdagangan strategis dari Teluk Persia hingga Mediterania kini berada di bawah kendali tunggal Babilonia. Dengan kekayaan yang mengalir deras, Nebukadnezar memulai kampanye rekonstruksi masif untuk memastikan bahwa Babilonia tidak hanya ditakuti secara militer, tetapi juga dikagumi sebagai puncak kebudayaan manusia. Secara struktural, Babilonia baru mengadopsi model pemerintahan yang mengutamakan stabilitas ekonomi dan restorasi budaya. Nebukadnezar menyadari bahwa kekuatan militer murni tidak cukup untuk menjaga imperium yang luas. Ia membutuhkan legitimasi spiritual. Oleh karena itu, pusat energi negara dialokasikan untuk membangun kembali kuil-kuil kuno dan zigurat Etemenanki, yang secara simbolis menempatkan Babilonia sebagai poros kosmos. Di bawah pemerintahannya, sains dan seni tidak lagi menjadi sekadar hobi kaum elit, melainkan instrumen negara untuk menunjukkan keunggulan intelektual atas bangsa-bangsa di sekitarnya. Babilonia bertransformasi menjadi laboratorium besar di mana waktu dan bintang-bintang mulai diukur secara sistematis. Kota Babilonia sendiri dirancang sebagai benteng yang tak tertembus sekaligus museum terbuka yang megah. Dengan sistem tembok ganda yang dilapisi batu bata berlapis kaca, kota ini merepresentasikan kemajuan teknologi material yang jauh melampaui zamannya. Penggunaan aspal sebagai perekat dan teknik pembakaran batu bata yang canggih memungkinkan bangunan-bangunan Babilonia bertahan melawan iklim Mesopotamia yang keras. Nebukadnezar menciptakan sebuah mega struktur perkotaan yang terintegrasi dengan sungai Eufrat, memastikan pasokan air dan jalur transportasi logistik tetap aman di tengah ancaman pengepungan. Efisiensi rekayasa sipil ini menjadi fondasi bagi kemakmuran ekonomi yang bertahan selama beberapa dekade. Namun narasi formal ini tidak bisa mengabaikan sisi gelap dari ekspansi Babilonia. Ambisi imperium ini seringkali berbenturan dengan kedaulatan bangsa-bangsa kecil, yang memicu tindakan deportasi sistematis, seperti yang terjadi pada bangsa Yahudi setelah jatuhnya Yerusalem. Kebijakan ini diambil untuk melumpuhkan struktur sosial musuh dan memindahkan tenaga kerja ahli ke pusat kekaisaran. Babilonia baru adalah entitas yang kompleks, sebuah peradaban yang memuja keteraturan dan keindahan, namun tetap menggunakan tangan besi untuk menegakkan otoritasnya. Dualitas inilah yang membuat studi tentang Babilonia menjadi sangat relevan dalam memahami bagaimana kekuasaan besar beroperasi di panggung dunia. Rangkaian investigasi kita selanjutnya akan membawa Anda melintasi gerbang Ishtar yang ikonik, membedah misteri teknologi di balik taman gantung, hingga menganalisis bagaimana astronomi Babilonia meletakkan dasar bagi sains modern. Kita juga akan menelusuri masa senja kekaisaran ini ketika ancaman baru dari dataran tinggi, Persia mulai muncul di ufuk timur. Babilonia baru adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa mencapai keabadian melalui karya,
Meskipun kekuasaan fisiknya pada akhirnya harus runtuh, persiapkan diri Anda untuk menyelami detail-detail teknis dan filosofis dari salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Mesopotamia. Setelah mengamankan kedaulatan penuh pada 605 SM, Nebukadnezar II segera mengalihkan fokusnya dari kampanye militer menuju pembangunan peradaban yang berpusat pada estetika dan ketahanan struktural. Ia memandang diri bukan hanya sebagai panglima perang, melainkan sebagai pembangun agung yang bertugas memulihkan kejayaan Mesopotamia yang sempat terkikis. Bagi Nebukadnezar, setiap monumen yang ia dirikan adalah pernyataan kedaulatan politik sekaligus persembahan teologis. Di bawah visinya, Babilonia tidak lagi menjadi kota yang sekadar bertahan hidup, melainkan sebuah pusat kosmik yang kemegahannya dirancang untuk bertahan melampaui usia manusia. Ribuan batu bata dibakar dengan teknik suhu tinggi dan dicap dengan inskripsi namanya. Sebuah protokol yang memastikan bahwa identitasnya menyatu dalam fondasi kekaisaran. Salah satu pencapaian yang paling menonjol secara teknis dan estetis adalah pembangunan Taman Gantung Babilonia, sebuah struktur yang menantang keterbatasan alam di padang gurun yang tandus. Secara dokumenter, taman ini merepresentasikan kejeniusan rekayasa hidrolik Babilonia, di mana air dari sungai Eufrat dialirkan ke atas melalui sistem pompa mekanis untuk menyirami flora eksotis di teras-teras bertingkat. Motivasi pembangunannya, yang menurut tradisi sejarah dilakukan demi menghibur permaisurinya, Amitis, menunjukkan bahwa pada era ini, sumber daya negara mulai dialokasikan untuk kenyamanan psikologis dan keindahan visual berskala masif. Taman ini berfungsi sebagai simbol kontrol total sang raja terhadap elemen air dan tanah. Sebuah demonstrasi kekuatan yang melampaui sekadar kekuatan senjata. Di panggung militer, Nebukadnezar II menjalankan peran sebagai penjaga stabilitas wilayah yang tak kenal kompromi. Ia memimpin serangkaian operasi untuk menetralisir pengaruh Mesir di wilayah Levant, memastikan bahwa jalur perdagangan Mediterania tetap berada dalam orbit kekuasaan Babilonia. Pengepungan kota Tirus selama 13 tahun merupakan bukti nyata dari ketangguhan logistik dan kesabaran strategis militernya. Ia tidak mengandalkan serangan frontal yang ceroboh, melainkan menggunakan tekanan ekonomi dan pengepungan sistematis untuk menundukkan lawan. Keberhasilan ini mengukuhkan Babilonia sebagai polisi wilayah yang mampu memproyeksikan kekuatan jauh dari ibu kotanya sendiri tanpa kehilangan kendali di pusat. Ketegasan Nebukadnezar mencapai puncaknya dalam penanganan pemberontakan di kerajaan Yehuda, yang berujung pada penghancuran Yerusalem pada 587 SM. Peristiwa ini bukan sekadar tindakan penghukuman, melainkan implementasi kebijakan keamanan nasional untuk melumpuhkan titik-titik resistensi di perbatasan barat. Dengan menghancurkan pusat spiritual musuh dan mendeportasi kaum elitnya ke Babilonia, ia secara efektif menghilangkan kemampuan organisasi lawan untuk bangkit kembali. Namun di balik kekejaman militer ini, para tawanan seringkali diberikan peran dalam pembangunan dan administrasi kekaisaran, sebuah strategi integrasi paksa yang memastikan bahwa energi perlawanan dialihkan menjadi energi pembangunan negara. Dalam hal pertahanan domestik, Nebukadnezar membangun sistem tembok pertahanan yang dianggap paling mutakhir di dunia kuno. Ia memperluas tembok Imgur Enlil dan Nimiti Enlil, menciptakan lapisan pertahanan ganda yang begitu tebal sehingga kereta perang dapat berputar di atasnya. Selain itu, ia memerintahkan pembangunan tembok media, sebuah benteng panjang di utara yang berfungsi sebagai garis peringatan dini terhadap potensi invasi dari suku-suku pegunungan. Keamanan yang sangat ketat ini menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang stabil, memungkinkan Babilonia menjadi pelabuhan darat bagi karavan-karavan dari segala penjuru. Kota ini bertransformasi menjadi benteng yang indah sekaligus pusat ekonomi yang sangat produktif. Secara religius, Nebukadnezar II memposisikan dirinya sebagai pelayan paling setia bagi Dewa Marduk, otoritas tertinggi di Babilonia. Ia merestorasi Esagila, kompleks kuil agung yang menjadi jantung spiritual negara, dan menyelesaikan pembangunan Etemenanki, zigurat raksasa yang mendominasi cakrawala kota. Pembangunan ini memiliki fungsi ganda, sebagai pusat observasi astronomi dan sebagai menara kendali sosial yang menyatukan rakyat dalam satu visi kosmik. Setiap tahun ia memimpin festival Akitu dengan kemegahan luar biasa, di mana ia secara ritual melepaskan mahkotanya di hadapan Marduk untuk kemudian menerimanya kembali sebagai tanda pembaharuan mandat langit bagi kekuasaannya.
Kepemimpinan Nebukadnezar II yang berakhir pada 562 SM meninggalkan standar yang sangat tinggi bagi siapapun yang menduduki takhta Babilonia. Ia telah berhasil menciptakan keseimbangan yang langka antara kekejaman militer, kemajuan sains, dan keagungan seni. Namun, kebesaran yang dibangun di atas kepribadian satu orang yang kuat seringkali menyimpan kerentanan laten jika tidak diikuti oleh sistem suksesi yang sama kuatnya. Memasuki jantung kota Babilonia pada masa puncaknya berarti harus melewati sebuah simbol keagungan yang dirancang untuk mengintimidasi sekaligus memukau setiap pendatang, Gerbang Ishtar. Sebagai gerbang ke-8 di sisi utara kota, struktur ini bukan sekadar pintu masuk, melainkan sebuah mahakarya rekayasa material yang menjadi standar kemewahan dunia kuno. Dibangun dengan bata berlapis kaca biru safir yang berkilauan di bawah matahari Mesopotamia, gerbang ini berfungsi sebagai pernyataan visual tentang kekayaan dan penguasaan teknologi Babilonia baru. Di sini arsitektur digunakan sebagai alat propaganda yang halus, menyampaikan pesan bahwa siapapun yang melintasi gerbang ini telah memasuki wilayah yang berada di bawah perlindungan dewa-dewa yang tak tertandingi. Keistimewaan gerbang Ishtar terletak pada penggunaan teknik glasir batu bata yang sangat maju. Sebuah inovasi yang jarang ditemukan pada peradaban sezaman dalam skala sebesar itu. Setiap bata dicetak, dibakar, dan dilapisi dengan oksida logam untuk menghasilkan warna biru yang intens, melambangkan batu lapis lazuli yang sangat mahal. Di atas latar biru tersebut, terdapat relief hewan-hewan mitologi yang disusun secara presisi. Naga Mushushu yang mewakili Dewa Marduk, dan lembu jantan yang mewakili Dewa Adad. Pengulangan motif ini menunjukkan tingkat kontrol kualitas dan koordinasi antara pengrajin, seniman, dan insinyur konstruksi yang bekerja di bawah perintah ketat Nebukadnezar II, menciptakan harmoni antara seni dan ketahanan struktur. Melalui gerbang ini terdapat jalan utama yang dikenal sebagai jalan prosesi, sebuah koridor megah yang dibatasi oleh tembok setinggi lebih dari 10 meter. Jalan ini digunakan dalam upacara keagamaan paling sakral, terutama saat Festival Akitu, di mana patung para dewa diarak menuju kuil agung. Tembok di sepanjang jalan ini dihiasi dengan relief 120 singa yang melambangkan Dewi Ishtar, pelindung cinta dan perang. Desain ini secara psikologis dirancang untuk memberikan efek dramatis bagi para tamu negara atau tawanan perang. Mereka dipaksa berjalan di antara deretan predator yang seolah-olah mengawasi setiap langkah mereka, menegaskan otoritas absolut kerajaan atas nyawa siapapun yang melintas di sana. Selain nilai estetikanya, Babilonia di bawah pemerintahan ini juga menunjukkan keunggulan dalam tata kota dan rekayasa sipil yang terintegrasi. Kota ini terbagi menjadi 2 bagian oleh Sungai Eufrat, yang dihubungkan oleh sebuah jembatan permanen pertama di dunia, sebuah pencapaian teknis yang sangat sulit dilakukan karena arus sungai yang tidak menentu. Sistem kanal yang rumit tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi logistik, tetapi juga sebagai pertahanan tambahan yang membuat kota ini sulit dikepung. Perencanaan kota yang simetris dan penggunaan aspal sebagai bahan kedap air menunjukkan bahwa para insinyur Babilonia telah memahami prinsip-prinsip sanitasi dan urbanisasi yang menjadi dasar bagi kota-kota modern di masa depan. Puncak dari struktur vertikal Babilonia adalah Etemenanki, zigurat atau menara bertingkat yang tingginya diperkirakan mencapai 90 meter. Bangunan ini adalah manifestasi fisik dari ambisi manusia untuk menjembatani kesenjangan antara bumi dan langit. Secara fungsional, bagian puncak zigurat berfungsi sebagai observatorium bagi para astronom pendeta yang memantau pergerakan planet dengan presisi yang mengejutkan. Secara simbolis, menara ini menjadi pusat gravitasi spiritual yang dapat dilihat dari jarak bermil-mil jauhnya, mempertegas identitas Babilonia sebagai pusat dunia. Keberadaan struktur masif ini memberikan alasan kuat mengapa legenda tentang Menara Babel begitu melekat kuat dalam ingatan bangsa-bangsa di sekitarnya. Keberlanjutan proyek-proyek masif ini didukung oleh organisasi tenaga kerja yang sangat disiplin dan sistem manajemen sumber daya yang terpusat. Nebukadnezar II mengimpor kayu aras kualitas terbaik dari Lebanon dan emas dari wilayah jauh untuk menghiasi interior istana dan kuilnya, memastikan bahwa setiap detail bangunan mencerminkan status Babilonia sebagai adidaya ekonomi. Pemanfaatan teknologi bata bakar yang lebih tahan lama dibandingkan bata lumpur biasa adalah alasan mengapa banyak bagian dari arsitektur Babilonia mampu bertahan dari pengikisan waktu.
Ini adalah bentuk investasi jangka panjang yang dilakukan kerajaan untuk memastikan bahwa warisan mereka tetap berdiri tegak, bahkan setelah para penguasanya tiada. Arsitektur Babilonia baru akhirnya menjadi standar keemasan yang ingin ditiru oleh banyak kekaisaran setelahnya. Namun, di balik dinding-dinding biru dan menara-menara tinggi yang indah ini, terdapat tekanan sosial dan ekonomi yang besar untuk membiayai kemewahan tersebut. Kemegahan visual ini berfungsi sebagai tabir yang menutupi ketegangan internal dan dinamika politik yang semakin kompleks di dalam istana. Di balik kemegahan tembok-tembok biru dan parade militer, Kekaisaran Babilonia baru menyimpan kejeniusan intelektual yang menjadi fondasi bagi sains modern. Bagi masyarakat Babilonia, langit bukan sekadar pemandangan malam, melainkan sebuah naskah raksasa yang ditulis oleh para dewa untuk menunjukkan takdir manusia. Dokumentasi sejarah menunjukkan bahwa para astronom Babilonia, yang juga merupakan para pendeta tinggi, melakukan pengamatan benda langit secara terus-menerus selama ratusan tahun. Mereka mencatat setiap gerhana, konjungsi planet, dan pergerakan bulan dengan akurasi yang menakjubkan di atas lempengan tanah liat. Melalui kedisiplinan ini, mereka berhasil mengubah astrologi yang bersifat mistis menjadi astronomi matematis yang sistematis, menjadikan Babilonia sebagai pusat sains paling maju di dunia kuno. Sistem matematika Babilonia adalah salah satu warisan paling abadi yang masih kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengembangkan sistem numerik seksagesimal atau berbasis 60, yang menjadi alasan mengapa 1 jam memiliki 60 menit dan satu lingkaran memiliki 360 derajat. Kejeniusan ini memungkinkan mereka melakukan perhitungan kompleks, seperti memprediksi orbit planet dan siklus gerhana dengan tingkat kesalahan yang sangat minim. Berbeda dengan peradaban lain yang mengandalkan geometri visual, Babilonia lebih maju dalam aljabar aritmatika, di mana mereka mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dan menghitung posisi benda langit di masa depan melalui ekstrapolasi data. Kemampuan ini memberikan mereka keunggulan strategis dalam menentukan kalender pertanian dan jadwal ritual kenegaraan yang sangat sakral. Pengamatan astronomi ini dilakukan dari puncak zigurat yang menjulang tinggi, di mana polusi cahaya dan gangguan atmosfer sangat minim. Dari titik pengamatan ini, para astronom Babilonia berhasil mengidentifikasi 5 planet yang terlihat dengan mata telanjang dan memetakan zodiak sebagai referensi posisi matahari sepanjang tahun. Mereka memahami bahwa pergerakan langit mengikuti hukum alam yang tetap, sebuah pemikiran revolusioner yang mulai memisahkan fenomena alam dari sekadar keajaiban sihir. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk mencari nubuat bagi raja, metode pengumpulan data yang objektif dan empiris ini merupakan embrio dari metode ilmiah yang nantinya akan diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh bangsa Yunani. Integrasi antara sains dan agama di Babilonia menciptakan sebuah tatanan sosial yang sangat teratur. Raja Nebukadnezar II sangat bergantung pada data para astronom untuk mengambil keputusan politik yang krusial, mulai dari kapan harus memulai peperangan hingga kapan harus meresmikan kuil baru. Kalender Babilonia yang sangat akurat menjadi standar bagi seluruh wilayah Mesopotamia dan Levant, memastikan koordinasi logistik dan pembayaran pajak berjalan seragam di seluruh kekaisaran. Keberhasilan sains ini bukan hanya soal pengetahuan murni, melainkan alat kontrol administratif yang memastikan efisiensi negara berjalan selaras dengan siklus alam semesta. Hal ini membuktikan bahwa Babilonia adalah sebuah teknokrasi kuno yang diatur oleh data dan bintang. Sains Babilonia juga merambah ke bidang kedokteran dan farmakologi, di mana mereka mulai mencatat gejala penyakit dan merumuskan resep obat secara tertulis. Dalam buku harian astronomi yang mereka simpan, para juru tulis seringkali mencatat hubungan antara fenomena cuaca dengan wabah penyakit atau keberhasilan panen. Ini menunjukkan awal dari pemikiran epidemiologi dasar, di mana manusia mulai mencari pola sebab akibat di alam sekitar mereka. Mereka mengombinasikan ritual penyembuhan dengan bahan-bahan herbal dan mineral, menciptakan sebuah sistem kesehatan yang jauh lebih maju daripada bangsa-bangsa di sekitarnya. Babilonia bukan hanya kota emas bagi para pedagang, tetapi juga kota ilmu bagi para pencari kesembuhan dan pengetahuan. Kemajuan intelektual ini didukung oleh sistem pendidikan yang sangat ketat di sekolah-sekolah juru tulis yang disebut Eduba. Di sana, para siswa dilatih sejak kecil untuk menguasai ribuan karakter tulisan paku dan logika matematika tingkat tinggi. Pengetahuan ini bersifat eksklusif dan dijaga dengan sangat ketat, menjadikannya sebagai instrumen kekuasaan bagi kasta pendeta dan elit pemerintahan.
Dokumen-dokumen yang tersimpan di perpustakaan kuil menunjukkan bahwa Babilonia baru adalah sebuah peradaban yang menghargai memori kolektif. Mereka menyalin naskah-naskah kuno dari masa Sumeria dan memperbaruinya dengan penemuan-penemuan baru, memastikan bahwa obor pengetahuan tidak pernah padam di tengah pergolakan politik. Namun ketergantungan yang terlalu besar pada interpretasi langit juga membawa risiko fatal bagi keberlangsungan politik kekaisaran. Ketika peristiwa-peristiwa langit mulai diartikan sebagai tanda-tanda ketidaksenangan dewa terhadap pemimpin tertentu, stabilitas istana dapat goyah dalam sekejap. Meskipun Babilonia baru dikenal karena kemajuan sains dan estetika bangunannya, stabilitas kekaisarannya dibangun di atas kebijakan perpindahan penduduk yang traumatis dan sistematis. Seperti pendahulu mereka, bangsa Asyur Nebukadnezar II menggunakan deportasi massal sebagai instrumen keamanan nasional untuk melumpuhkan potensi perlawanan di wilayah pinggiran. Namun, pendekatan Babilonia memiliki perbedaan strategis. Mereka tidak hanya bertujuan menghancurkan semangat musuh, tetapi juga untuk mengekstraksi sumber daya manusia terbaik demi membangun kemegahan ibu kota. Para tawanan dari wilayah taklukan, terutama dari Levant dan Yerusalem, dipindahkan secara paksa ke jantung Mesopotamia untuk mengisi posisi sebagai pengrajin, juru tulis, dan buruh konstruksi. Kebijakan ini menciptakan keragaman etnis di Babilonia, namun sekaligus menanam benih dendam yang mendalam di hati bangsa-bangsa yang tercerabut dari tanah airnya. Salah satu peristiwa paling signifikan secara historis adalah peristiwa pembuangan Babilonia terhadap bangsa Yahudi setelah jatuhnya Yerusalem pada 587 SM. Dalam perspektif dokumenter sejarah, tindakan ini merupakan upaya Nebukadnezar untuk mematikan titik api pemberontakan yang terus-menerus didorong oleh faksi pro-Mesir di Yudea. Dengan menghancurkan kuil Yerusalem dan membawa kaum elit intelektual serta keagamaan ke Babilonia, sang raja secara efektif memutus struktur kepemimpinan lawan. Di Babilonia, para tawanan ini ditempatkan dalam pemukiman khusus dan seringkali dipaksa untuk bekerja dalam proyek-proyek besar kerajaan. Meski secara ekonomi mereka berkontribusi pada kemajuan negara, secara ideologis mereka tetap menjadi musuh dalam selimut yang merindukan keruntuhan sang penindas. Sistem kontrol ini menciptakan sebuah paradoks sosial di dalam tembok Babilonia yang megah. Di satu sisi, masuknya ribuan tenaga kerja asing mempercepat penyelesaian proyek-proyek ambisius seperti Gerbang Ishtar dan restorasi kuil. Di sisi lain, Babilonia menjadi kota yang penuh dengan komunitas yang memiliki loyalitas ganda. Komunitas-komunitas ini tetap memelihara identitas, bahasa, dan tradisi keagamaan mereka secara rahasia di bawah bayang-bayang Zigurat Marduk. Ketegangan internal ini dikelola oleh birokrasi Babilonia melalui pengawasan ketat. Namun sejarah membuktikan bahwa rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh bangsa-bangsa taklukan ini menjadi katalisator bagi kerentanan politik kekaisaran di masa depan. Kebijakan Upeti yang sangat berat juga menjadi beban bagi wilayah-wilayah provinsi yang harus membiayai gaya hidup mewah kaum elit di ibu kota. Emas, perak, dan hasil bumi terus mengalir menuju Babilonia. Namun hanya sedikit yang kembali untuk pembangunan infrastruktur di daerah asal. Ketimpangan ekonomi ini menciptakan kebencian sistemik dari para gubernur lokal dan rakyat di wilayah taklukan. Mereka memandang Babilonia bukan sebagai pelindung peradaban, melainkan sebagai pengisap sumber daya yang haus akan kemewahan. Ketika kekuatan militer Babilonia mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan pasca Nebukadnezar, wilayah-wilayah ini menjadi yang pertama menyambut kedatangan kekuatan asing manapun yang menjanjikan pembebasan dari cengkeraman kota emas tersebut. Selain tekanan ekonomi, kebijakan penculikan dewa kembali diterapkan, di mana patung-patung dewa dari kota yang kalah dibawa ke Babilonia. Secara teologis, ini adalah penghinaan tertinggi bagi bangsa taklukan, karena bagi mereka keberadaan patung dewa adalah jaminan kehadiran perlindungan ilahi. Dengan menyita simbol-simbol suci ini, Nebukadnezar bermaksud menunjukkan bahwa Marduk adalah raja atas segala dewa. Namun tindakan ini justru memperkuat persatuan spiritual bangsa-bangsa yang tertindas dalam sebuah keyakinan bahwa suatu saat keadilan ilahi akan menghukum kesombongan Babilonia. Kebijakan ini menciptakan jurang pemisah yang tidak bisa dijembatani antara penguasa dan yang dikuasai, menjadikan stabilitas kekaisaran hanya sebatas ketakutan sementara, bukan loyalitas sejati. Efek jangka panjang dari kebijakan deportasi ini adalah munculnya sastra dan narasi perlawanan yang sangat kuat, yang tercatat dalam teks-teks sejarah dan keagamaan kuno.
Babilonia digambarkan sebagai simbol kejahatan dan keangkuhan manusia yang harus jatuh. Narasi ini menyebar melalui jalur perdagangan dan komunikasi, menciptakan opini publik internasional yang negatif terhadap kekaisaran Neo-Babilonia. Di mata dunia kuno, Babilonia adalah sebuah keindahan yang dibangun di atas penderitaan. Sebuah tatanan yang meski tampak solid secara arsitektural, sebenarnya rapuh secara moral. Dokumentasi dari periode ini menunjukkan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari tinggi temboknya, tetapi juga dari bagaimana mereka memperlakukan bangsa yang dikalahkannya. Kehancuran Babilonia baru tidak terjadi karena temboknya yang runtuh oleh mesin kepung, melainkan karena keretakan internal yang sangat dalam pada struktur politik dan religiusnya. Setelah kematian Nebukadnezar II, suksesi takhta dilanda ketidakstabilan hingga munculnya Nabonidus, raja terakhir Babilonia. Nabonidus adalah sosok yang kontroversial. Alih-alih memuja Dewa Marduk sebagai pelindung utama kota, ia justru mempromosikan Dewa Bulan, Sin. Kebijakan ini dianggap sebagai penghinaan besar oleh kasta pendeta Marduk yang sangat berpengaruh. Konflik ideologi ini menciptakan jurang antara takhta dan rakyatnya sendiri, melumpuhkan kesatuan nasional di saat ancaman terbesar dalam sejarah Mesopotamia sedang berkumpul di ufuk timur. Nabonidus juga dikenal karena pengasingannya yang misterius selama 10 tahun ke Gurun Taima, meninggalkan putranya, Belshazzar, untuk memerintah di ibu kota. Ketidakhadiran raja dalam perayaan festival Akitu, ritual sakral yang menjamin mandat langit, membuat rakyat Babilonia merasa ditinggalkan oleh pemimpin dan dewa mereka. Di saat yang sama, Kekaisaran Persia di bawah kepemimpinan Cyrus Agung mulai mencaplok wilayah-wilayah di sekitar Babilonia dengan taktik yang jauh lebih diplomatis. Cyrus tidak datang sebagai penghancur, melainkan memposisikan dirinya sebagai pembebas yang akan mengembalikan martabat dewa-dewa lokal yang telah dinistakan oleh Nabonidus. Narasi ini sangat efektif dalam memenangkan hati penduduk taklukan Babilonia, bahkan sebelum perang dimulai. Pada tahun 539 SM, konfrontasi militer akhirnya pecah dalam pertempuran Opis. Pasukan Babilonia yang demoralisasi gagal menahan laju tentara Persia yang sangat disiplin. Namun kejutan terbesar terjadi saat tentara Cyrus mencapai tembok raksasa kota Babilonia. Alih-alih melakukan pengepungan berdarah yang memakan waktu bertahun-tahun, Cyrus menggunakan kejeniusan rekayasa teknik. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengalihkan aliran sungai Eufrat ke kanal-kanal buatan. Ketika permukaan air sungai yang membelah kota itu menyusut, tentara Persia dapat berjalan melalui dasar sungai dan menyelinap masuk melewati gerbang sungai yang tidak terjaga. Kota yang dianggap mustahil ditembus secara fisik itu jatuh dalam satu malam, tanpa perlawanan yang berarti dari penduduknya sendiri. Malam jatuhnya Babilonia diabadikan dalam berbagai catatan sejarah dan sastra, sebagai momen yang penuh ironi saat tentara Persia merangsek masuk. Para elit Babilonia dilaporkan tengah mengadakan perjamuan mewah, tidak menyadari bahwa mandat langit mereka telah dicabut. Masuknya Cyrus ke kota disambut bukan dengan ketakutan, melainkan oleh sorak-sorai pendeta Marduk yang merasa telah diselamatkan dari raja mereka sendiri. Cyrus menunjukkan kebijakan yang sangat berbeda dari para penakluk sebelumnya. Ia melarang penjarahan, menghormati kuil-kuil, dan mengeluarkan maklumat yang memungkinkan bangsa-bangsa yang dideportasi, termasuk bangsa Yahudi, untuk kembali ke tanah air mereka. Ini menandai berakhirnya era kekejaman Mesopotamia dan dimulainya era toleransi Persia. Runtuhnya Babilonia baru menandai akhir dari supremasi bangsa Semit atas Mesopotamia yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Kota emas itu tidak lagi menjadi ibu kota sebuah kekaisaran independen, melainkan beralih fungsi menjadi salah satu pusat administrasi penting di bawah kekaisaran Persia yang lebih besar. Meskipun kekuasaan politiknya lenyap, warisan intelektual Babilonia tidak ikut terkubur. Ilmu astronomi, matematika, dan sistem hukum mereka diserap secara utuh oleh bangsa Persia dan nantinya oleh bangsa Yunani. Babilonia bertransformasi dari sebuah entitas politik menjadi simbol keabadian budaya yang pengaruhnya melintasi batas-batas kekaisaran yang pernah menindasnya. Kejatuhan Babilonia memberikan pelajaran keras tentang bagaimana keindahan fisik dan kemajuan sains tidak dapat menyelamatkan sebuah negara jika persatuan sosial dan loyalitas rakyatnya telah hancur. Tembok ganda Nebukadnezar yang legendaris terbukti tidak berguna ketika pintu-pintu gerbangnya dibuka dari dalam oleh rasa tidak puas. Babilonia baru adalah monumen bagi kejeniusan manusia sekaligus peringatan tentang kerapuhan kekuasaan
yang mengabaikan harmoni antara pemimpin, rakyat, dan tradisi. Ia jatuh bukan karena kekalahan teknologi, melainkan karena kegagalan dalam menjaga legitimasi moral di hadapan rakyatnya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.